Ya, saya tahu. Menurut saya, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang mengawasi pemilu di masing-masing daerah. Dan tugasnya selain menciptakan kondusivitas selama berjalannya pemilu, Bawaslu juga berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran yang diciptakan oleh partai politik. Sangat penting sekali bagi masyarakat. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jika penyelenggaraan pemilu tanpa adanya pengawasan. Jika itu terjadi, maka marak dilakukan kecurangan-kecurangan oleh peserta pemilu. Kendati ada payung hukum dalam penyelenggaraan pemilu, baik berupa undang-undang dan peraturan-peraturan, semua itu tidak ada artinya tanpa didukung oleh aparatur pengawas yang baik, jujur dari lembaga Badan Pengawas Pemilu. Dalam pelaksanaannya, sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggara maupun peserta, tunduk dan patuh pada nilai moral dan etika kepemiluan. Sebaliknya, jika sebuah pemilu tidak dilaksanakan dengan basis integritas, maka akan berpotensi melahirkan penyelenggara peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab, yang berimplikasi pada minimnya partisipasi politik dan hilangnya kepercayaan publik pada sebuah proses demokrasi. Seperti itu, Mas. Kalau menurut saya, money politik itu sangat tidak sportif banget ya, Mas ya. Soalnya itu kan merugikan masyarakat. Intinya itu kalau money politik jangan sampai terjadi di sini, soalnya kan itu kan kayak nggak sportif nggak adil, pokoknya nggak adil buat para calon-calon kita ya kan. Terus itu harus lebih diawasi lagi biar nggak terjadi seperti itu, intinya kayak gitu. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini masih kadang salah memahami dan belum mengetahui apa itu pemilu dan apa itu Bawaslu. Jangankan tahu tugasnya Bawaslu, terkadang apa itu pemilu dan pemilihan aja belum jelas. Oke, mari kita lihat sebenarnya apakah tugas-tugas Bawaslu dan penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu itu. Mari kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari pembahasan terkait dengan apa itu pemilu. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu ini adalah sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang pertama anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir dalam pemilu itu adalah memilih anggota DPRD ya, DPRD. Perbedaannya di sini adalah yang semula ada DPR itu di tingkat RI, kemudian ada DPRD, itu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan tingkat daerah. Bagaimana pelaksanaan pemilu itu? Dilaksanakan harus dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu adalah prinsip dari penyelenggaraan pemilu. Oke. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, untuk menyelenggarakan pemilu, itu ada 3 lembaga ya, sesuai yang diatur di pasal 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum, kedua adalah Bawaslu, dan yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Pemilu diselenggarakan oleh yang pertama lembaga, yaitu KPU namanya, atau Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini bersifat nasional, tetap mandiri dan bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Itu tugas dari lembaga yang pertama yang disebut sebagai KPU. Kemudian ada lembaga yang kedua yang kita sebut sebagai Bawaslu nih, kita dari yang kita sebut sebagai Badan Pengawas
pemilihan umum. Bawaslu ini bersifat juga nasional, tetap mandiri, dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah, selain kedua lembaga ini ada satu lembaga lagi yang kita sebut sebagai DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menangani etik terkait dengan penyelenggara pemilu. Sekarang kita fokus kepada apa itu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu itu. Sesuai dengan Undang-Undang 7, Bawaslu ini punya kewenangan ada 4 ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran ya. Ini sebagai tugas utama dari Bawaslu, bagaimana kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang mungkin muncul selama penyelenggaraan pemilu. Yang kedua adalah melakukan pengawasan. Jadi Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan dari awal sampai akhir, sampai nanti terpilihnya calon terpilih dalam penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu ketika sudah kita cegah, kita awasi, juga ada kewenangan yaitu melakukan penindakan. Jika sudah diawasi, sudah kita cegah, tapi tetap ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu berkewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Nah, kewenangan yang terakhir yang diberikan kepada Bawaslu adalah melakukan penyelesaian sengketa, baik itu sengketa antara peserta pemilu sendiri ataupun antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Ini Bawaslu punya kewenangan itu. Nah, bagaimana kemudian melakukan 4 kewenangan ini? Kita lihat kemudian bagaimana kedudukan Bawaslu itu. Ya, Bawaslu sesuai dengan pasal 92 kedudukannya itu ada di ibu kota negara. Ada 5 orang Bawaslu di ibu kota negara kita. Kemudian di Bawaslu provinsi atau di daerah provinsi itu ada yang beranggotakan 5 orang dan ada yang beranggotakan 7 orang tergantung jumlah penduduk atau jumlah pemilihnya, seperti itu. Sehingga yang kemudian di kedudukan yang selanjutnya adalah Bawaslu kabupaten kota. Ini berkedudukan di kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. Ini ada 3 orang dan 5 orang anggotanya. Jadi ada yang kota, ada yang kabupaten, itu jumlahnya ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Sama alasannya seperti kenapa ada 5 orang dan 7 orang di tingkat provinsi. Selanjutnya, selain badan tetap yang ada di ibu kota negara atau di RI, di provinsi dan juga di kabupaten kota, ada kemudian badan ad hoc-nya. Pengawas ad hoc yaitu di tingkat kecamatan. Panwaslu kecamatan ini ada, kenapa disebut ad hoc? Karena ada ketika ada tahapan, berbeda dengan 3 yang sebelumnya. Yang RI, provinsi, dan kabupaten ini bersifat tetap. Tapi untuk Panwaslu kecamatan sampai TPS, ini ada disebut ad hoc karena ada ketika ada tahapan pemilu. Jadi di kecamatan ada 3 orang, di kelurahan dan desa ada 1 orang, kemudian di luar negeri ya, di masing-masing negara yang punya kantor perwakilan, itu ada 3 orang pengawas luar negeri. Dan yang terakhir pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan ada 1 orang di masing-masing TPS. Itulah Bawaslu. Nah, kemudian kenapa kemudian hari ini kita perlukan pengawas partisipatif? Dikarenakan ada banyak tahapan yang harus diselenggarakan, harus yang diawasi oleh Bawaslu. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sampai nanti kalau misalnya ada sengketa nih dari parpol calon peserta pemilu. Itu kemudian ada di tahapan pemutakhiran data pemilih, penataan dan penetapan dapil, sampai kemudian nanti di tahapan yang nomor 10 yang paling bawah ini adalah sampai kalau misalnya untuk pilpresnya itu sampai putaran kedua ya. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu yang berkedudukan tadi ya, cuman ada 5 orang di ibu kota negara sampai hanya 1 orang di tingkat TPS.